Rancangan manusia bisa saja penuh dengan tipu muslihat, bisa saja penuh dengan kejahatan. Tetapi Allah merancang damai sejahtera adanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Gereja Toraja, edisi Minggu 23 Agustus 2020 dengan tema Allah Merancang Kemerdekaan. Saudaraku terkasih, sejak awal Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang merdeka atau makhluk yang bebas. Namun keinginan manusia untuk menjadi sama seperti Allah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hal itulah yang membuat manusia kehilangan kebebasan di hadapan Allah. Manusia terbuang jauh dari hadapan Allah. Dan sebagai akibatnya, manusia mengalami penderitaan, penindasan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Saudaraku terkasih, ketika bangsa Israel ada di Mesir, bangsa Israel berkembang dengan begitu pesat, sehingga jumlahnya menjadi sangat besar. Dan negeri itu dipenuhi oleh bangsa Israel, sehingga keberadaan mereka menjadi sebuah ancaman bagi penduduk Mesir, khususnya bagi Raja Mesir. Melihat keberadaan bangsa Israel yang sedemikian itu, Raja Mesir merasa terancam, sehingga dia mengambil langkah-langkah keras dan tegas untuk dapat menekan laju pertumbuhan dari bangsa itu. Setidaknya ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika itu ada dua hal yang dilakukan oleh Raja Mesir dalam rangka menekan laju pertumbuhan bangsa Israel ketika itu. Yang pertama, dengan cara mengeksploitasi bangsa itu melalui kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hal yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap orang Israel adalah dengan cara menekan laju pertumbuhan secara demografis, yakni dengan jalan membunuh anak-anak laki-laki secara sistematis sebelum mereka lahir ke dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu masifnya bangsa Mesir merencanakan pemusnahan atau pembunuhan terhadap orang-orang Israel ketika itu. Namun apa yang terjadi ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir ketika itu, Allah tidak berdiam diri terhadap umat pilihannya. Allah tidak lupa pada janjinya terhadap umat pilihannya ketika itu. Sehingga ketika bangsa Israel mengalami penindasan, Allah terus bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Keluaran pasal 1 di ayat yang ke-17 hingga dengan ayat 21 berkata begini. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudaraku terkasih, di sini kita bersama-sama bisa melihat bagaimana kasih Allah, janji Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu itu. Janjinya tetap berlaku bagi umat pilihannya. Sebab itu ketika bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, Allah bertindak untuk melepaskan mereka. Saudaraku terkasih, dari pembacaan ini, setidaknya ada 3 hal yang menarik untuk kita renungkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Yang pertama ibu bapak saudaraku, bahwa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan dapat membutahkan nurani seseorang sehingga bertindak di luar nalar, sama seperti yang dilakukan oleh Firaun Raja Mesir ketika itu. Yang kedua ibu bapak saudaraku, bahwa rencana Allah adalah rencana yang berkelanjutan, adalah rencana yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Itu dilakukannya terhadap umat pilihannya, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ketika sedang mengalami penindasan di tengah-tengah bangsa Mesir. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang berbeda dengan rancangan manusia ibu bapak saudaraku. Rancangan manusia bisa saja penuh dengan tipu muslihat, bisa saja penuh dengan kejahatan. Tetapi Allah merancang damai sejahtera
adanya. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa Allah berkenan memakai siapa saja untuk menjadi alat di tangannya, mendatangkan keselamatan, damai sejahtera, dan kebaikan bagi orang-orang pilihannya. Hal itu dapat kita lihat bagaimana dia memakai bidan-bidan yang ada di Mesir untuk menjadi alat di tangannya, untuk melepaskan umat pilihannya dari tengah-tengah kekejaman Raja Mesir ketika itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari, di tengah-tengah hidup karunia Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan segenap bakat dan talenta yang engkau punya, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mendatangkan kebebasan, kemerdekaan, dan keselamatan